Oke, kali ini kita akan lanjut lagi mengenai paham yang ketiga, yaitu paham ekofeminisme. Jadi istilah ekofeminisme ini muncul kali pertama pada tahun 74 dalam buku tulisan Francois de Bouin yang berjudul Le Feminisme à la Mode. Pandangan tentang hubungan langsung antara eksploitasi alam dengan penindasan pada perempuan. Wah, ini pasti ada hubungannya nih. Kenapa? Ekofeminisme ini menggunakan bahasa Inggris yang sebagai ecological feminisme, bukan gerakan atau filsafat feminisme umum, tapi feminisme di sini artinya membatasi diri fokus kepada isu-isu lingkungan. Nah, sama seperti halnya dengan paham-paham sebelumnya, yaitu biosentrisme, ekosentrisme. Ekofeminisme juga memiliki rumusan-rumusan jelas tentang risalah-risalah etika lingkungan. Nah, gagasan-gagasannya ini pakar-pakarnya ini ada Seri, Ottmer, Mary Daly, Susan Griffin Starhawk, Vandana Shiva, Maria Mais. Nah, ini beberapa pakar yang memiliki paham ekofeminisme. Contohnya Maria Mais pada paham ekofeminisme memberikan solusi penyelamatan lingkungan dengan apa yang disebutnya sebagai 10 gaya hidup subsisten. Yang pertama, manusia harus menghasilkan sebatas yang diperlukannya untuk memenuhi kebutuhan fundamental manusia. Ini manusia artinya semakin tinggi upah atau keuntungan, semakin tinggi pula dia menghasilkan memiliki keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Jadi harus memiliki batasan-batasan apa yang dibutuhkan saja, yang menjadi kebutuhan fundamental saja. Itu Mas sebagai solusi dari poin pertama. Poin kedua, manusia harus menggunakan alam sebatas kebutuhan mereka, memperlakukannya sebagai suatu realita dengan subjektivitas sendiri, dan manusia ini harus bisa memanfaatkan berinteraksi satu dengan yang lain, bukan dengan alasan benefit hanya untuk menghasilkan uang, melainkan juga menciptakan suatu komunitas yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya, manusia harus menggantikan demokrasi representatif dengan demokrasi partisipatoris, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan untuk mengekspresikan perhatiannya terhadap sesama. Berikutnya, manusia harus mengembangkan pendekatan pemecah masalah yang multidimensional dan sinergis. Jadi masalah yang ada di masyarakat sifatnya hanya sementara, kontemporer, dan walaupun memang saling berhubungan. Dan juga manusia pada poin berikutnya, 10 gaya hidup subsistensi, manusia ini harus menggabungkan antara ilmu pengetahuan, teknologi, pengetahuan dengan kearifan lokal. Lanjut, manusia harus menghancurkan batas antara kerja dan bermain. Jadi harus fokus ilmu pengetahuan seni dan jiwa. Manusia harus memandang air, udara, bumi, dan semua sumber daya alam sebagai milik komunitas dan tidak lagi milik perorangan. Untuk jenis laki-laki dan jenis perempuan harus mengadopsi pandangan ekofeminis sosialis transformatif, yaitu perspektif
Ya, perspektifnya itu subsistensi. Untuk poin berikutnya, laki-laki dan perempuan juga harus menumbuhkan nilai feminim tradisional, peduli, simpati, dan caring serta terlibat dalam produksi subsisten, karena hanya masyarakat yang berdasarkan pada perspektif tersebut yang dapat hidup berdampingan dengan lingkungan, karena menjunjung tinggi perdamaian dan juga equality antara sehingga generasi berikutnya itu bisa terjaga. Dan yang paling penting, manusia juga harus mengadari bahwa setiap orang berkecukupan, tidak seorang pun harus mendapatkan semuanya. Nah, inilah cikal bakal ekosentrisme, penggabungan antara ekologi atau ilmu lingkungan dengan filsafat. Ekofeminisme merupakan produk penggabungan antara feminisme dengan ekologi. Untuk ciri-ciri kelompok aksi lingkungan, berdasarkan dari paham-paham di atas, 3 paham tersebut, beberapa kalangan menggunakan istilah gerakan lingkungan, tapi ada juga yang lebih suka memakai istilah kelompok aksi lingkungan. Jeff Haynes dalam Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia pada abad ketiga ini ya, bukan pada abad ketiga, mungkin pada apa sih namanya ya, konferensi yang ketiga pada tahun 2000, menegaskan bahwa kelompok aksi adalah mereka yang berjuang tidak terlembaga, tidak mempunyai kekuasaan. Artinya dalam arti bisa jadi mereka miskin, mereka perempuan, mereka kaum yang milenial, muda, dan juga mungkin bisa jadi mereka kaum minor. Nah, secara lebih rinci, kelompok aksi ini mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai tujuan untuk menggerakkan penduduk setempat untuk mempertahankan lingkungan setempat dari kepentingan pihak luar, entah itu perusahaan besar atau itu negara. Yang kedua, basisnya yaitu di pedesaan. Yang ketiga, perempuan ini merupakan inti dari keanggotaan. Yang keempat, beberapa kelompok mempunyai fokus pelestarian yang cukup sempit. Jadi kalau kelompok lain punya kepentingan yang cukup luas, maka kelompok aksi lingkungan ini sempit. Fokus pelestariannya hanya terbatas. Yang berikutnya, kemungkinan keberhasilan dalam mencapai tujuan mereka kecil, tapi mereka menggunakan saluran demokrasi dan hukum. Dan mereka berafiliasi juga dengan pihak-pihak luar seperti Greenpeace untuk mencapai keberhasilan, walaupun tingkat keberhasilannya hanya ya mungkin 50%. Itu ciri-ciri kelompok aksi lingkungan. Ini adalah gambar jalinan antar unsur dalam sistem dan juga gambar 3 dimensi, di mana gambar jalinan antar unsur dalam ekosistem dalam sistem, bahwa upaya perbaikan lingkungan harus diawali dari yang bersama yang masuk dalam satu sistem integrasi dan komprehensif. Sebagaimana logika rasional ini bisa kita lihat, logika rasional terlihat dalam gambar jalinan antar unsur dalam sistem. Persoalannya pada gambar 3 dimensi, pembangunan masih pada gambar unsur dalam ekosistem, mengendalikan jalinan sistem bukan suatu pekerjaan yang cukup mudah karena membutuhkan kerjasama yang sinergis antar masing-masing subsistem. Trust, kepercayaan juga memiliki peranan yang cukup penting. Bisa dibayangkan apabila satu sistem telah berjaya, misalnya sistem fisik atau berjalan sesuai fungsi, status, peran dengan nilai yang diarahkan, tapi subsistem sosial dengan ekonomi menyimpang, maka rusaklah sistem yang terbangun tadi.